Alhamdulillah. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Pak Sumadi mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sambutan kali ini yang diberikan oleh Pak Haji, jangan bicara Pak Haji, kedengaran Pak Haji, atau di unmute aja Pak Haji, di mute. Punya saya Pak Erik? Ya, tolong di mute yang lainnya ya. Sorry. Yang terhormat Ketua Majelis Syuro Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, jajarannya, yang saya hormati Bapak Mungil, Bapak Ustadz Ansor, serta tim dialog yang Pak Mustami pengajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Saudara-saudara, pada pengajian ini PPIT Pak Dedi, kondisikan Pak Dedi. Sejak adanya corona, kita lakukan pengajian secara daring. Pak Yudi tadi ceramah kapan? Pak Yudi Ketua Umum ini. Virtual lewat dulu jelaskan kenapa belum melaksanakan pengajian secara Sing yang bisa sing di ruang di keempat. Tolong di unmute Mas, karena Tolong harus melakukan antisipasi, sebab manusia kan wajib berikhtiar. Sekarang itu di Indonesia yang tercatat sudah 93.000. Maaf nih, saya ngomong dulu sebentar, kok nggak jelas suaranya DPP ya? Kemudian Suara DPP kurang jelas. Tolong deketin ke laptop Pak Yudi, tolong deketin speakernya. Laptopnya bisa deketin nggak? Bukan speakernya. Di Mustami kurang kedengaran. Speakernya deketin ke laptop Pak Yudi. Tempelin kalau perlu. ini ya. Ini jelas nggak? Itu jelas nggak? Masih belum. Masih agak jauh suaranya, belum. Masih agak jauh. Belum jelas. Belum jelas katanya. Atau Pak Yudi saja. Pakai headset aja, Pak. Pakai headset yang ada mic-nya itu loh. Sebentar Mas.
Pak Yudi berbicaranya di depan laptop saja Pak Yudi, punten. Nah, itu Jadi- bisa. Ininya. Kalau nggak pakai headset. Iya, Bisa pakai headset. Ya, halo. Masih kurang Pak Yudi, masih Belum. kurang. belum terdengar. Itu Refni coba dicek itu. Pak laptopnya tolong dicek itu unmute nggak atau mute nggak? Refni, Nah, iya, oke, oke. Ini jelas nggak? Nah itu agak jelas. Nggak Ya. jelas. Ya. lebih dekat lagi Pak Yudi, lebih dekat lagi. Iya, ada sini. Tes sudah. Saya lanjutkan. Jadi maksudnya menyelenggarakan secara daring itu Harusnya Pak Ketua Umum harus pakai headset itu. Iya, Bisa benar-benar pakai Ada headset. ada headset nggak Pakai Pak Yudi? headset. ya bentar. Oh, lain dia. Berjalan ya. Jadi ini saya menjawab beberapa apa namanya kritik terkait dengan kenapa kok PPIP sering menyelenggarakan Suaranya jelas itu Pak Mustami? Kurang masih jauh. jelas, Masih kurang masih jelas kedengaran. besar ya. Coba diusahakan tuh, bantu Refni. Eh, Jelas. Pak Haji, Jelas boleh besar, pinjam ya. yang Pak Haji nggak Pak Haji? Hah? Sementara pinjam punya handphone Pak Haji. Siapa punya Pak Sarya tuh? Pak Coba Haji. punya saya. Coba punya saya coba ini dekatkan itu. Coba di depan HP saya coba. Bisa nggak? Jelas kalau punya Pak Sarya mah. Ya, udah ya. Oke, Ya bagus, jelas. bagus. Yang lain diem karena ya. Baik. Jadi kegiatan ini sengaja dilaksanakan secara daring. Kenapa masalahnya? Pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, karena kendala akibat adanya pandemi. Sebagian orang mengatakan masa arika pandemik sieun aya ka Gusti Allah henteu. Kenapa kalau sama pandemik takut sama Allah? Enggak ada hubungannya. Kita sebagai antisipasi. Ya. Sebagai antisipasi. Yang kedua, maksud dari kegiatan ini juga nanti ke depannya kita akan melaksanakan terus sampai 5 tahun masa jabatan saya. Sebab yang ikut kegiatan pengajian itu jangan hanya sekitar kompleks Bandung Raya atau Wiataguna saja atau Jawa Barat saja. PPITMI itu jangkauannya seluruh provinsi yang dibina dan seluruh kabupaten kota yang dibina. Ini perlu saya jelaskan. Ya, meskipun mungkin memang ada kendala antara lain seperti sekarang ini sinyal. Tetapi terus terang kegiatan seperti ini online daring ini akan dilaksanakan. Jadi suatu perlu saya tegaskan di situ. Iya, Karena ada kritikan kalau begitu katanya nanti kawin juga lewat online katanya. Ada gitu, ada kritikan gitu. Ya. Ini perlu saya informasikan. Kemudian yang kedua, mulai bulan Agustus, harusnya sekarang ya, tapi karena perlu persiapan, mulai bulan Agustus, mohon siap-siap pengurus wilayah dan daerah yang hadir di sini menginformasikan akan melaksanakan pembinaan organisasi. Caranya juga daring. Jadi apakah daring itu nanti lewat Zoom ini atau mungkin lewat yang lain atau paling tidak minimal lewat WhatsApp grup atau lewat radio. Lewat radio. Ya. Nah, apa saja materinya? Perlu saya sampaikan
Satu, tentu saja tentang ADART. Yang kedua, tentang peraturan organisasi. Yang ketiga, tentang GBHU, Garis Besar Haluan Organisasi. Ini untuk Pak Ketua Wilayah, Ketua Daerah yang ada di seluruh Indonesia, tolong dipersiapkan. Tujuannya apa? Satu, memberikan wawasan bahwa ITMI itu punya aturan. Kedua, memberikan bekal supaya kita paham apa sih aturannya itu. Yang ketiga, menyeragamkan penggunaan lambang, terutama dalam surat menyurat. Karena selama ini dalam surat menyurat masih banyak ketidakseragaman. Terus ada pertanyaan lagi misalnya, apakah cuma ADART? Tidak. Kedepannya sesuai dengan usulan akan juga dilakukan pembinaan tentang IT. Ya. Kemudian nanti juga tentang bisnis online dan kemuslimahan. Semuanya dilakukan pembinaan yang diutamakan secara daring. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa melaksanakan secara langsung. Tetapi supaya informasi itu menyeluruh akan dilakukan secara daring. Karena itu mohon dipersiapkan, dan saya juga yakin ini bidang terkait, bidang 1 sudah mempersiapkannya, hanya tinggal pelaksanaannya secara teknis. Insya Allah bulan Agustus mulai keorganisasian, dan kedepannya nanti mulai IT, bisnis online, dan kewanitaan. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena kondisi sinyal dan lain-lain. Selanjutnya, mari kita simak bersama taklim nanti yang akan disampaikan oleh Ustadz Ansor. Dan saudara-saudara silakan mau merekam lewat apa-apapun, silakan. Semoga ini jadi bahan, dan nanti kalau ada tanya jawab tinggal diatur saja oleh Bapak host atau oleh siapa supaya bisa sampai ke itunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Videonya dikeluarin. Mana video? Ramdan. Videonya mana? Oke, Ustaz, video. Video aktif. Oh, ngalamun MC nama. Ya, alhamdulillah. Untuk selanjutnya waktu supaya Ah, itu video kan Ramdan. Ustaz. kami persilakan pada Ustaz untuk menggunakan materi. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Videokan terus Ramdan. Inna fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Ustaznya Karim. pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Apa Pak Heri? Ustadznya masih jauh. Ustaznya pelan suaranya.
الذين اتقوا عند ربهم وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Al-Ayah surah Al-Imran ayat 19. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Saumu ya'amada yukafiru sa'ataini ma'abiyatan wa mustaqbilan Wasaumu asyura yukafiru sa'atan ma'abiyatan hadis wahu jamaah Bilal Bukhariya. Gak kedengar, kurang jelas, suaranya jauh banget. Betul, jauh. Dekatkan laptopnya tuh kurang kedengaran kan? Suaranya. Apa yang lebih dikenal dengan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang ini. Alhamdulillah dengan izin Allah hari Jumat tanggal 24 Juli. Kedengaran nggak? Jauh. Jauh, masih jauh padahal ya. 1441 Hijriah. Sebagaimana yang kita dengarkan sambutan dari TTP Ketua HIPMI Bapak Yudi yang kami hormati, bahwa kegiatan taklim ini sudah berlangsung cukup lama. Cara namun beberapa waktu berkendala dengan pandemi COVID-19. Makanya kegiatan taklim ini dilaksanakan secara online atas kerjasama tim IT Yayasan Dialog Islam Garuda bersama tim IT HIPMI yang juga menyelenggarakan secara online. Gak kedengar, Radio streaming. Lalu juga radio streaming Yayasan Dialog Islam Garuda. Hanya dengan tujuan dan kekhidmatan taklim pada siang ini, mudah-mudahan Bapak Ibu anggota Tunanetra Muslim Indonesia dimanapun berada yang tersebar di 23 provinsi di Indonesia ini, mudah-mudahan kita bisa menyimak dengan baik apa yang akan kita bahas pada siang ini. Jelas, agak jelas. Pada siang ini saya Udah. bersama tim IT Yayasan Dialog Islam Garuda akan menyampaikan beberapa masalah. Lebih kurang ada 11 masalah yang akan kita bahas pada siang. Mudah-mudahan waktunya cukup dan menjelang azan besar nanti yang insya Allah dan asar berkumandang pada hari ini jam 15:19. Lebih kurang ada waktu 1 jam. Cuma bisa berapa? Cuma 2 aja. Kenapa? Menyampaikan 11 permasalahan yang berhubungan dengan bulan Zulhijjah, yang berhubungan dengan Idul Adha, yang berhubungan dengan masalah kurban. Permasalahan pertama seputar saum Zulhijjah. Masalah yang kedua, hukum memotong rambut dan kuku bagi kurban. Yang ketiga, takbiran Idul Adha. Yang keempat, takbir 7 dan 5 pada salat Id. Yang kelima, bagaimana hukumnya salat Id di dalam masjid. Yang keenam, bagaimana patungan saham kurban. Yang ketujuh,
kriteria hewan kurban. Yang ke-8, waktu menyembelih kurban. Yang ke-9, bagaimana hukumnya menghadapkan binatang kurban ke kiblat ketika menyembelih. Yang ke-10, permasalahan seputar pemanfaatan daging dan kulit kurban. Dan yang ke-11, bagaimana hukumnya hormetisasi daging kurban. 11 masalah yang akan kita bahas pada siang ini. Secara ringkas akan kita sampaikan. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu bagi kita semua, khususnya yang ada di DPP ini. Umumnya anggota ini yang tersebar di 23. Persoalan yang pertama sekitar saum di bulan Zulhijjah yang dikenal dengan saum Arafah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi yang sudah populer dan tadi sudah saya sampaikan. Derajatnya sahih dan sharih yang bersumber dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, saumu yaumi Arafah, saum pada hari Arafah, yukaffiru akan menjadi kifarat, menghapus dosa, sanataini 2 tahun, dosa kecil 1 tahun, setiap tahun lalu, wa mustaqbilatan dan setahun kemudian. Wasaumu Asyura, sedangkan saum Asyura, saum tanggal 10 di bulan Muharram, yukaffiru akan menjadi penghapus dosa, sanatan madiyatan setahun yang lalu. Hadis riwayat Al-Jamaah kecuali Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi. Namun demikian, muncul akhir-akhir ini kembali berkembang khususnya di media sosial. Muncul pertanyaan dan muncul penyebaran fatwa melalui video singkat sehubungan dengan saum di bulan Zulhijjah itu bukan hanya 1 hari, tapi terhitung tanggal 1 hingga 9 Zulhijjah. Oleh karena itu, pertanyaan itu muncul karena ada fatwa yang mengatakan seperti itu dengan merujuk sejumlah hadis yang cukup banyak dan memerlukan kajian yang sangat dalam dan apik. Kemudian dibutuhkan kejujuran dari para ulama, para ustaz dalam menyampaikan berita tersebut. Kedua, diperlukan keikhlasan hati untuk membuka dan menerima apa yang disampaikan, tanpa ada rasa saling mengecilkan dan merendah. Maka perlunya ini untuk menerima ilmu dan hakikat datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatwa yang mengatakan bahwa saum Zulhijjah itu 9 hari berdasarkan hadis yang pertama yang disampaikan dari sebagian istri Nabi. Dia mengatakan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saum 9 Zulhijjah, saum Asyura, dan saum 3 hari pada 9 bulan. Hadis riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Dalam hadis ini disebutkan kalimat Isna Zulhijjah. Kalimat Isna Zulhijjah disebutkan 9 hari pertama
Zulhijjah. Maka dari makna ini yang bisa terkesimpulan bahwa saum bukan itu sebenarnya sebulan tanggal 1 hingga 9 Zulhijjah. Maka setelah dilakukan beberapa penelitian terhadap seluruh sanad mata rantai yang menyampaikan hadis itu, dan diteliti juga matan hadis, redaksi hadis terkait, ditemukanlah beberapa kerancuan, baik dari segi sanad maupun dari segi matan. Kerancuan dari segi sanad itu terlihat adanya kelainan jalur periwayatan seorang rawi yang bernama Hunaidah bin Khalid al-Khuzai. Di dalam versi yang lain disebutkan dia meriwayatkan dari istrinya, anim ro'atihi, dari sebagian istri Nabi, an ba'di azwajin Nabi, tanpa menyebutkan nama istri Nabi tersebut. Dalam versi yang lain disebutkan dia meriwayatkan dari Ummul Mukminin tanpa menyebutkan nama. Versi yang lain menunjukkan bahwa dia meriwayatkan dari ibunya, dari Ummu Salamah. Sementara versi yang lain menyebutkan dia meriwayatkan dari Hafsah. Sementara kerancuan pada matan itu terindikasi terlihat ada kelainan dan simpang siur teks antara satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, dari sumber yang sama, sebagian istri Nabi diriwayatkan dengan redaksi berlainan. Adapun redaksi itu yang pertama, yasumu tis'a Dzulhijjah wa yauma Asyura. Dia saum 9 Dzulhijjah dan sehari Asyura. Yasumu yauma Asyura wa tis'an min Dzulhijjah. Redaksi yang ketiga, yasumu tis'an min Dzulhijjah wa yauma Asyura. Redaksi yang lain, yasumul asyra wa salasata ayyam min kulli syahrinil isnain wal khamisain. Sehubungan dengan hal itu, para ulama menilai hadis tersebut sebagai hadis dhaif, hadis lemah, termasuk kategori idtirab. Idtirab artinya kacau. Nama hadisnya disebut mudtarib. Sumber kekacauan ini berasal dari seorang rawi yang bernama Hunaidah bin Khalid al-Khuzai. Menurut para ulama ahli hadis, di antaranya Al-Hafidz Al-Mundhiri, beliau mengatakan, sungguh telah diperselisihkan pada sanadnya, yaitu Hunaidah bin Khalid, maka diriwayatkan darinya dari Hafsah, diriwayatkan darinya dari istrinya, dari sebagian istri Nabi, dan dia tidak menyebutkan nama keduanya. Diriwayatkan darinya dari ibunya, dari Ummu Salamah. Demikian pula Imam Al-Jailani, Imam Abdul Rahim Al-Mudri. Kemudian Syekh Su'aib Al-Arnaud, beliau mengatakan dhaifun lidtirabihi. Hadis itu dhaif karena goncang, karena kekacauan. Maka dengan demikian, hadis tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dalil hukum bahwa saum di bulan Zulhijjah itu sebanyak 9 hari. Selain berdalil dengan hadis yang lemah itu, orang yang memfatwakan saum 9 hari di bulan Zulhijjah ternyata keliru secara metode istinbat hukumnya, metode dalam pengambilan hukumnya, sebab kalimat Tis'a Dzulhijjah atau 9 Zulhijjah pada dasarnya dapat dimaknai 9 jam, 9 hari Zulhijjah, atau 9 Zulhijjah. Jika dimaknai 9 hari, maka berarti 9 hari pertama, kedua, atau ketiga. Nah, untuk menetapkan takyin, kejelasan, dan penentuan salah satu makna yang dimaksud,
maka perlu adanya dalil yang menetapkan atau keterangan petunjuk yang disebut dengan qarinah berupa pernyataan atau berupa bukti. Jika makna Tis'a Dzulhijjah dengan jumlah 9 hari pertama menggunakan teori istinbat hukum yang disebut dengan iqtidon nas atau dilalah iqtido, maka benar dan tidaknya pemaknaan itu dapat ditelaah dengan pendekatan petunjuk atau cara istinbat hukum dari keterangan tersebut. Berdasarkan pendekatan ini, nampaknya orang yang memfatwakan saum 9 hari di bulan Dzulhijjah beranggapan bahwa dalam ucapan sebagian istri Nabi itu ada satu makna yang sengaja tidak disebutkan, yaitu beberapa hari. Oleh karena itu, untuk menjadikan lebih jelas, harus diperkirakan adanya sesuatu yang tidak disebutkan pada ucapan itu. Sesuatu yang diperkirakan itu adalah beberapa hari. Maka berdasarkan perkiraan itu, susunan ucapan yang dimaksud adalah yasumu tis'ata ayyamin Dzulhijjah, dia saum 9 hari di bulan Dzulhijjah, yasumu bil ayyami tis'ah min Dzulhijjah, dia saum pada hari-hari 9 di bulan Dzulhijjah. Jika benar teori ini yang digunakan, maka memperkirakan adanya kata hari pada ucapan sebagian istri Nabi perlu dalil, perlu qarinah, perlu keterangan tambahan, baik secara akal, baik secara kebiasaan, ataupun secara syariat. Namun sayang, di dalam hal ini, orang yang memfatwakan saum 9 hari di bulan Dzulhijjah tidak menunjukkan dalil atau qarinah yang dimaksud tersebut. Sebagai perbandingan dapat kita analisa pemaknaan kata 7 pada ayat Al-Quran. Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat 196, Allah menyatakan wasyamu salasati ayyamin bil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asyaratun kamilah. Maka bagi orang yang tidak bisa menyembelih al-hajj, dia memiliki kemampuan untuk menyembelih hewan kurban bagi jamaah haji yang disebut dengan al-hajj, maka untuk menggantinya dia wajib saum 3 hari pada masa haji dan 7 hari apabila kamu telah pulang kembali ke kampung halaman. Itulah 10 hari yang sempurna. Kata 7 pada ayat ini bisa dipastikan 7 hari, bukan hari ke-7, karena ada dalil pada kalimat sebelumnya yang menegaskan makna itu, dan juga dikuatkan dengan kalimat setelahnya, di mana kalimat sebelumnya 3 hari, sementara kalimat sesudahnya adalah 10 hari yang sempurna. Pembeda kata 7 dan 10 dibuang karena sudah sama-sama tahu. Huruf tak taknis pada bilangan ditetapkan, padahal benda yang dibedakannya mumayyaz itu dibuang. Dan cara itu merupakan penggunaan terbaik dan boleh pula meniadakan huruf tak ketika mumayyaznya dibuang, seperti di dalam hadis, lalu diikuti dengan 6 hari di bulan, 8 hari dan 5 hari di bulan itu. Maka sehubungan dengan penggunaan kalimat itulah 10 hari yang sempurna, Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa Allah berfirman, itulah 10 hari yang sempurna. Padahal setiap orang tahu bahwa 3 dan 7, 10 tiada lain untuk menolak orang yang mengira adanya pilihan antara 3 hari pada musim haji dan 7 hari apabila telah kembali. Demikian pula dalam kasus lain kita akan mendapatkan makna kata 6 di dalam hadis saum Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shoma Ramadhana,
Summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyami dahri. Siapa yang saum di bulan Ramadan, lalu diikuti dengan saum 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti saum selama 1 tahun. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata 6 pada hadis ini sudah dipastikan 6 hari, bukan hari ke-6. Fasyahrun bi'asyarati asyhurin wa siyamu sittati ayyam ba'dal fitri fadzalika tamamu siyami sanah. Siapa yang saum Ramadan berbanding dengan 10 bulan dan saum 6 hari setelah Idul Fitri, maka itulah kesempurnaan saum 1 tahun. Hadis riwayat Ahmad. Jika kata sittan pada hadis itu asalnya sittah, memakai tak marbutoh atau tak tanis, karena disandarkan kepada kalimat ayyam. Sementara kata sittun sebagai pembilang atau adat, bilangan, digunakan dalam bentuk muannas atau jenis perempuan. Sittah, karena kata ayyam sebagai benda yang dibilang, menunjukkan mudzakkar. Ketika makrufnya dua tidak disebutkan, maka boleh tidak disebutkan tak marbutoh atau tanda inasnya menjadi sittan. Nah, perbandingan contoh kasus di atas cukup memberikan pelajaran bahwa menetapkan kalimat Tisna Dzulhijjah dengan makna jumlah 9 hari dan menetapkan sebagai 9 hari pertama Dzulhijjah perlu kepada dalil, perlu kepada keterangan tambahan. Penetapan makna demikian tanpa disertai dalil atau qarinah, maka sudah bisa dinyatakan sebagai kesalahan. Makanya dari berbagai penjelasan di atas tidak berlebihan untuk dinyatakan bahwa menetapkan hukum saum 9 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan dalil 9 Dzulhijjah merupakan pertimbangan yang tidak benar dan tidak tepat. Selain itu, ada juga hadis-hadis yang dijadikan dalil oleh mereka yang memfatwakan saum selama 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Namun sayang, hadis-hadis tersebut tidak bisa diamalkan dan dijadikan hujah karena tidak lepas dari kedolipan, dari kelemahan. Bahkan cenderung hadis tersebut ada yang berderajat hadis yang palsu. Di antaranya terdapat seorang rawi yang bernama Muhammad bin Umar al-Muharram. Menurut Abu Hatim, dia termasuk pemalsu hadis. Sementara kata Ibnu Al-Jauzi, dia manusia paling dusta. Yang kedua, tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah, ini pun tidak lepas dari kelemahan dan juga kepalsuan. Karena ada seorang rawi pendusta yang bernama Muhammad bin Sahal. Yang kemudian juga tanggal 18 Dzulhijjah, derajat hadisnya dhaif, bahkan maudhu. Menurut Imam Az-Zahabi, hadis tersebut sangat munkar, bahkan palsu. Yang terakhir, yang keempat, hari terakhir di bulan Dzulhijjah dan hari pertama di bulan Muharram, hadis ini pun lemah, sangat palsu, karena ada dua rawi pendusta yang bernama Ahmad bin Abdullah Al-Harwi dan Wahab bin Wahab. Menurut Imam As-Suyuti, keduanya pendusta. Sementara menurut Imam Ibnu Jauzi, keduanya pendusta dan pemalsu hadis. Maka dengan demikian bisa diambil kesimpulan bahwa saum yang disyariatkan pada bulan Dzulhijjah itu hanya 1 hari saja, 9 Dzulhijjah, atau yang disebut dengan saum Arafah. Itu kaitan dengan pelaksanaan saum sunnah tahunan yang berhubungan dengan bulan Dzulhijjah. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, rasa hormat kami kepada mereka kaum muslimin
yang sejak hari kemarin tanggal 1 Zulhijjah masih bersikukuh melaksanakan saum Zulhijjah selama 9 hari. Mudah-mudahan tanpa mengurangi rasa hormat kaum muslimin bisa mendengar, bisa meneliti kembali, bisa mengevaluasi kembali agar ibadah saum dan ibadah-ibadah yang lain yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan contoh Rasulullah SAW berdasarkan hadis-hadis yang sahih, minimal hadisnya hasan. Apabila ternyata hadis yang dikemukakan cenderung dhaif bahkan palsu, maka jelas ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, apa hukumnya memotong rambut dan kuku bagi kurbani atau bagi seorang yang mau berkurban? Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, salah satunya adalah Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana lahu dhabhun yadbahuhu fa idza ahalla hilalu bil hijjah fala ya'khudanna min sya'rihi wala min alfarihi syai'an hatta yudhiya." Siapa yang punya binatang sembelihan apabila telah memasuki awal Zulhijjah, 1 Zulhijjah, sejak buruk matahari, sejak terbenam matahari dan terhitung tanggal 1 Zulhijjah, maka janganlah dia memotong rambut dan kukunya sampai dia berkurban. Apabila disembelih hewan kurban itu tanggal 10, berarti sampai tanggal 10. Namun apabila hewan kurban itu disembelihnya tanggal 11, maka dia tidak memotong kuku dan rambut sampai tanggal 11. Apabila ternyata hewan kurban itu disembelih tanggal 13, maka dia tidak memotong kuku dan memotong rambut sampai tanggal 13. Kalau kita memperhatikan redaksi hadis ini menggunakan huruf nun taukid. Bahkan di dalam hadis yang lain menggunakan huruf lamul amr atau lam perintah. Non taukid untuk menegaskan dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar bahwa bagi seorang kurbani, maka apabila tanggal 1 Zulhijjah, hendaklah dia tidak memotong rambut sedikit pun, baik rambut yang ada di kepala, termasuk bulu ketiak dan bulu kemaluan. Demikian pula dia tidak boleh memotong kukunya, baik kuku jari tangannya ataupun kuku jari kakinya. Sementara dalam hadis yang lain, dalam riwayat Abu Ya'la diungkapkan dengan kalimat fal yumsik. Fal yumsik artinya hendaklah dia membiarkan. Menurut gramatikal bahasa Arab, kata kerja yang diawali oleh lamul amr menunjukkan perintah. Sementara perintah pada asalnya menunjukkan wajib. Oleh karena itu, al-aslu fil amri lil wujub, perintah untuk menahan dari memotong kuku, menahan dari memotong rambut, dikategorikan pada asalnya wajib. Demikian pula larangan, jangan memotong kuku, jangan memotong rambut, pada asalnya menunjukkan kepada haram, kecuali ada qarinah, ada keterangan tambahan yang memalingkan serta memindahkan perintah yang tadinya wajib menjadi sunat, larangan yang tadinya haram menjadi makruh. Ternyata ada dalil atau keterangan tambahan yang memindahkan dari hukum wajib menjadi sunat, dari hukum haram menjadi makruh. Dalilnya bukan karangan pribadi, bukan hasil rekayasa, tapi betul-betul disampaikan dan bersumber dari Aisyah, salah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, "Fatatu qalaida budnin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biyadayya, thumma qalladaha wa ash'araha wa ahdaha, fama haruma alaihi syai'un kana uhillan lahu." Aisyah mengatakan,
saya pernah memintal kalung unta Nabi dengan tangan saya. Kemudian Rasulullah mengalungkannya, memberikan tanda dan mengirimkannya. Tidaklah haram atas beliau sesuatu yang dihalalkan Allah untuk beliau. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dengan demikian, Nabi tidak memotong rambut ketika masih halal, belum ihram haji, bukan karena perbuatan itu jarang dilakukan oleh Nabi, namun sebagai syariat. Selain itu, ada juga penegasan dari Nabi bahwa memotong kuku dan mengambil rambut itu bukan kewajiban, bukan merupakan syarat sahnya kurban, namun sebagai pelengkap ibadah kurban. Beliau mengatakan, fatilka tamamu udhiyatika indallah. Maka tidak memotong kuku, tidak memotong rambut, semua itu adalah kelengkapan kurbanmu atau kesempurnaan kurbanmu di sisi Allah. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, sunnah hukumnya, sunat hukumnya, tidak wajib hukumnya bagi kurbani tidak memotong rambut dan kuku dari tanggal 1 Zulhijjah sampai hewan kurban disembelih. Yang kedua, dimakruhkan, tidak diharamkan bagi kurbani memotong rambut dan kuku dari tanggal 1 Zulhijjah sampai hewan kurbannya disembelih. Maka apabila seorang kurbani lupa memotong kuku, memotong rambut tanggal 1 Zulhijjah atau tanggal 2 Zulhijjah, maka kurbannya sah, hanya kurang sempurna. Jadi kurbannya sah, hanya kurang sempurna. Itu yang kedua. Yang ketiga, takbiran Idul Adha. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa takbiran Idul Adha itu disyariatkan sejak tanggal 9 sampai tanggal 13 Zulhijjah yang disebut dengan hari Tasyrik. Sementara takbiran pada Idul Fitri dilakukan sejak dari rumah pada waktu subuh, selesai sholat subuh, sambil berangkat ke lapangan, sampai berada di tanah lapangan atau di tempat sholat id hingga imam memulai sholat. Hal ini dipraktekkan sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru yaumal fitri min hini yakhruju min baitihi hatta ya'tiyal musalla. Ibnu Umar menyebutkan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada hari Idul Fitri dari mulai keluar rumah hingga mendatangi lapang. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi bukan semalam suntuk takbiran Idul Fitri itu, tetapi sejak selesai salat subuh sambil berangkat menuju ke lapangan. Adapun takbiran Idul Adha itu dimulai sejak hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Hal ini berdasarkan hadis Al-Baihaqi juga yang bersumber dari Jabir radhiyallahu an, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru yauma Arafah salat al-qada ila salat al-asri akhir ayyam at-tasrih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir sejak hari Arafah setelah salat subuh hingga salat asar di akhir hari Tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Demikian pula riwayat yang lain yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib dan Ammar bin Yasir. Oleh karena itu, kiranya kita pun bisa mengamalkan takbiran Idul Adha itu dimulai tanggal 9
Dzulhijjah pada hari Arafah setelah sholat subuh. Demikian pula dipraktekkan takbiran tersebut bukan hanya oleh Nabi, tapi juga oleh para sahabat. Di antaranya adalah Umar bin Khattab, Ali bin Abu Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Itulah takbir yang disyariatkan sehubungan dengan Idul Adha. Nanti mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Tanggal 9 Dzulhijjah berarti hari Kamis ya Pak? Hari Kamis setelah sholat subuh. Nah, pertanyaannya, apakah takbir itu dibaca semalaman, seharian, atau bagaimana? Ternyata takbiran pada hari Idul Adha sejak tanggal 9 Dzulhijjah itu dilakukan tidak seharian, dilakukan tidak semalaman. Tetapi melihat kondisi pada saat orang berkumpul, boleh setelah sholat berjamaah kita takbir terlebih dahulu. Waktunya boleh 1 menit, 2 menit, atau 5 menit. Dilanjutkan dengan zikir, kemudian sholat sunnah rawatib kalau ada sunat rawatibnya. Di teknisnya takbir dulu, selesai salam dari sholat, kemudian zikir, setelah zikir baru sholat sunat rawatib. Demikian pula pada waktu asar, maghrib, isya, dan subuh. Atau boleh dilakukan pada saat berkumpul, seperti dalam taklim, pengajian. Sebelum kita pengajian, takbiran terlebih dahulu. Silahkan diperbolehkan. Dan takbir diucapkan, dikeluarkan dari mulut, didasari oleh hati dan keimanan. Demikian pula takbiran boleh dilakukan manakala ketika selesai makan, makan pagi, makan siang, ataupun makan malam. Hanya tidak pantas, namun takbiran di sisi jalan, barijen naronda, ngagandengan batu. Itu tentu saja tidak dibenarkan. Komo bari gapleh. Nauzubillahi min dzalik ya. Dan tidak elok juga memahasucikan Allah, mengagungkan Allah, diiringi dengan bunyi-bunyian, dengan tabuhan, diiringi dengan gendang, dengan gitar. Itu sungguh telah menodai kebesaran dan kesucian nama Allah yang sangat mulia, kesucian dan kebesaran aturan-aturan Allah. Oleh karena itu, bertakbirlah, bertahmidlah, bertahlillah dengan didasari oleh hati yang paling dalam, sambil kita bertafakur, sambil kita mengingat, sambil kita memikirkan semua ciptaan-ciptaan Allah, semua aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, redaksi atau lafal-lafal takbir. Sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadis, bahwa lafal takbir yang disunahkan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Kalau bacanya dinadongkan, itu tergantung kepada suara, kedua tergantung kepada lagu, yang ketiga tergantung kepada kebiasaan. Ada yang takbiran gaya aki-aki, ada takbiran gaya para pemuda, ada takbiran yang penuh dengan semangat. Namun demikian, takbir yang didasari oleh hati yang paling dalam sambil mengingat kebesaran nama Allah, mengingat kebesaran aturan-aturan Allah yang belum kita amalkan semestinya, maka takbir itu diucapkan sebagaimana kebiasaan saja. Boleh kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau diwakafkan, kalau mau diwasolkan boleh, kalau mau diwakaf-wakafkan boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar,
Allahu Akbar, walillahil hamd. Silahkan. Ante pantas takbiran dari joget. Sarwaje nalecehkeun, merendahkan, menghinakan nama kebesaran Allah. Redaksi takbir yang kedua ini cukup singkat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Tanpa ada tambahan yang lain. Sudah sampai di sana saja. Tidak ada tambahan. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Tambahan-tambahan seperti itu ternyata tidak berdasarkan dalil yang sahih. Oleh karena itu, supaya tidak banyak kreatif, supaya tidak perlu pemikiran, tidak perlu mikir-mikir. Kumaha carana takbir bener, diberi pondok ringkas padat, tetapi dalam dan sempurna, tapi pelebihan. Jenis nak itu, ya sakit. Kecuali lamun dagang, jual beli, pek pelebihan. Kata disebutna, bonus ada di urusan agama mah, temenang dilebihan, lamun diditu nasak itu nya sakit. Jenis nawe, tok pelebihan, tok dibonusan. Bonus dina urusan dalil, bari jeung dalilna, bonus dalam urusan ibadah tanpa berdasarkan dalil, itu ngaranna util alias daging jadi atau nusuk disebut bid'ah ya. Nah, itulah redaksi takbir yang sahih berdasarkan hadis-hadis Nabi yang disampaikan oleh sahabat, diantaranya sahabat Umar, beliau pun bertakbir sejak sholat subuh pada hari Arafah sampai hari duhur, sampai sholat duhur dari hari tasyrik, dan beliau pun bertakbir pada waktu asar. Redaksi takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian redaksi takbir yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud juga sama seperti yang dibaca oleh Umar Ibn Khattab. Adapun takbir sebanyak 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ternyata tidak berdasarkan hadis yang sahih. Imam Ahmad mengatakan, takbir, takbiran Ibnu Mas'ud. Bertakbirlah kamu seperti takbir yang diajarkan dan dipraktekkan oleh hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Itulah seputar masalah takbiran dan juga redaksi takbir. Yang keempat, karena sebentar lagi asar, mudah-mudahan sisanya nanti kita online-kan saja untuk para anggota ini. Takbir 7, 5 pada sholat Id itu sudah pada mafhum, sudah pada diketahui bahwa hadis yang menerangkan 7, 5 pada sholat Id itu derajatnya sahih dan sharih. Ya. Jadi hadis-hadis tentang takbir 7, 5 ini yang bersumber dari Aisyah statusnya sahih dan bisa dijadikan landasan dalil untuk diamalkan. Baik secara qauli ataupun secara fi'li, baik secara ucapan maupun secara perbuatan. Di antaranya diriwayatkan oleh Abdullah bin Abdurrahman At-Taifi dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Amr bin Al-As. Nah, tata cara pengamalan takbir 75 yang pertama, setiap kali takbir pada rakaat pertama 7 takbir, pada rakaat kedua 5 takbir. Di dalam sholat Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, sambil mengangkat tangan.
sambil mengangkat tangan. Pengamalan ini berdasarkan praktek sahabat Umar bin Khattab sebagai petunjuk adanya dalil dari Nabi atau yang disebut dalam ilmu mustalahul hadis marfu hukman. Marfu hukman itu pengamalan sahabat, bukan hasil karangan sahabat, tapi ada pelajaran yang pernah diterima dan disampaikan oleh gurunya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Imam Al-Baihaqi meriwayatkan, anna Umar bin Al-Khattab kana yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbiratin bil janazah wal 'idaini. Sesungguhnya Umar bin Khattab mengangkat kedua tangannya setiap kali takbir pada salat jenazah dan juga dua Id. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Sunan Al-Kubra. Kemudian ada juga keterangan yang menunjukkan, maksudnya tidak ada keterangan yang menunjukkan adanya bacaan antara takbir ke-1, ke-2 sampai ke-7. Artinya Bapak dan Ibu kalau takbir 7 kali tidak ada bacaan apa-apa. Allahu Akbar, tarik nafas. Allahu Akbar, tarik nafas. Allahu Akbar sampai 7 kali. Baru setelah itu baca doa iftitah. Doa iftitahnya yang pendek, subhanaka wa bihamdika, boleh. Agak panjang, Allahumma ba'id baini, silakan. Wajah tuh boleh. Allahu Akbar kabiro, boleh. Ternyata ada 12 macam doa kita. Apal we, maksakeun panjang bari jeung teu tamat. Baik, yang ketiga, takbiratul ihram dan intikal. Intikal itu perpindahan dari rakaat pertama ke rakaat yang kedua dihitung. Dihitung ya. Jadi Nabi melakukan atau membaca takbir pertama 7 kali. 7 kali takbir termasuk takbiratul ihram. Nah, pada rakaat kedua Nabi menegaskan 5 kali takbir tanpa memisahkan takbir iftitah, takbir pembuka, atau bangkit dari sujud. Maka dengan demikian bisa kita pahami bahwa 5 kali takbir itu meliputi takbir iftitah, bangkit dari sujud kedua di rakaat pertama. Begitu caranya. Jadi begitu selesai sujud pada rakaat pertama, langsung takbir Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Itu dihitung 1. Ada ya imam dong nyebut hiji, batal atau sholat. Jadi kalau imam untuk mengingat cukup dengan isyarat tangan saja diginikan. Kalau saya jadi imam biasanya diberi isyarat dengan tangan ditekan hiji. Tapi tong disebut tuh, namun imam menyebutnya arek hiji mum, atau makmumnya mengingatkan arek hiji mum, maka semuanya batal. Cukup dengan isyarat saja ya. 1, 2, 3, 4, 5. Baru langsung baca Al-Fatihah ditambah dengan surat. Itulah pelaksanaan cara takbir 75 pada sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha. 75 bukan angkot. Kalau 75 di angkot itu apa? 75 di angkot itu menunjukkan jumlah penumpang dan menunjukkan angkotnya payu. Ya, yang kelima, bagaimana hukumnya sholat Id di masjid? Bagaimana hukumnya sholat Id di masjid? Ternyata sepanjang sejarah Nabi melaksanakan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, Nabi tidak pernah melaksanakan sholat Id di dalam masjid. Ada satu-satunya hadis nan hanjaka do'in alias lemah yang bersumber dari Abu Hurairah, annahum asabahu matar fi yaumi Id wa shalla bihimun Nabi sallallahu alaihi wasallam salat al-Id fil masjid. Abu Hurairah menyampaikan bahwa
pernah mereka mengalami kehujanan pada hari Id, maka Nabi sholat Id mengimami mereka di dalam masjid. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Namun sayang, informasi tersebut diragukan karena ada masalah. Salah satunya seorang rawi yang bernama Isa bin Abdul A'la bin Abu Farwah Al-Farwi Al-Madani yang dinilai lemah. Salah satu kelemahannya karena majhul. Majhul artinya tidak dikenal, bukan tukang bohong kayu. Kalau tukang bohong namanya maudhu. Selain majhul, dia pun termasuk munkar. Apa munkar? Karena ada kecacatan, kelemahan dari segi hafalan, ada kecacatan dari segi akhlaknya. Nah itu. Nah kemudian bagaimana mendudukan masalah apabila kita suatu saat ingin melaksanakan salat Id, tetapi kehujanan. Baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya Nabi dan Rasul yang diberikan mukjizat, diberikan kelebihan dan tidak diberikan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya, di mana beliau mengatakan wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran wa ayyuma rajulin min ummati adrakatus shalah falyusalli. Salah satu mukjizat yang tidak diberikan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya adalah bahwa setiap keping tanah, setiap keping bumi di muka bumi ini boleh dijadikan tempat sholat, boleh digunakan untuk bertayamum. Maka dimanapun dan kapanpun waktu sholat datang mengikuti kita, maka sholatlah di tempat itu. Kecuali di kuburan dan di WC. Haram hukumnya melaksanakan sholat. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Ahmad. Kalau tadi riwayat Imam Al-Bukhari, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Hadis riwayat Imam Ahmad menyatakan al-ardu kulluha masjid ilal maqbarah wal hammam. Bumi ini seluruhnya bisa digunakan tempat sholat atau masjid kecuali kuburan dan jamban. Bagaimana kalau nanti ada orang yang menyalati jenazah di atas makbaroh? Itu bukan sholat di atas makbaroh, tapi menyalati jenazah. Nah, sholat Id dilaksanakan di lapang tentu lebih utama, mengingat Nabi selalu melakukannya di lapangan. Namun apabila setelah diusahakan tidak bisa dan tidak ada lapangan, kita memilih tempat yang luas, diantaranya boleh di dalam masjid, di aula, dan di ruangan terbuka. Demikian barangkali sehubungan dengan hukum sholat Id di dalam masjid. Apabila setelah kita berusaha tidak mendapatkan lapangan Id karena sudah terhalang dengan perumahan atau tempat-tempat tinggal, maka kita sudah berusaha, boleh dilakukan di jalan dengan cara memotong jalan, menutup jalan. Kalau terpaksa sama sekali, boleh dilakukan di dalam masjid. Ada beberapa kaitan yang belum dibahas. Yang pertama tentang saham kurban, kemudian tentang patungan kurban, lalu ada juga masalah yang lain yang insya Allah nanti kita lakukan lagi, kita adakan lagi pada pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan pengajian pada kali ini menjadi tambahan ilmu bagi kita semua, dan tanya jawab ditiadakan karena salat asar sudah waktunya. Jangan sampai kita melaksanakan pengajian tetapi ketika mendengar adzan kita malah bertambah edan. Makanya kita break, kita tutup saja pengajian pada siang ini. Mudah-mudahan semua anggota Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia bertambah ilmunya, bertambah amal solehnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam kajian ini. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita bisa bertemu kembali dalam kajian dan tema-tema yang lain. Saya yang bertugas bersama tim IT dan tim kreatif radio streaming Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia undur diri. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam acara kita dari awal sampai akhir terselenggara.